Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, kembali lagi di Rabipindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Bersama kita, aku Natasha dan aku Devita. Beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan informasi terbaru. Kali ini hanya dalam negeri saja, yang pastinya seru dan informatif untuk Sobat Dukcapil semua. Betul banget, Rabipindo episode kali ini kami berdua akan merangkum top 5 berita selama 1 minggu ke belakang. Gak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita bahas di berita pertama. Pada berita pertama ini merupakan berita peristiwa. Mengutip dari CNN Indonesia, bus ALS atau Antar Lintas Sumatera mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling di dekat Terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Selasa 6 Mei pagi. Jumlah korban meninggal dalam peristiwa itu sejauh ini mencapai 12 orang, dan ada 22 orang yang sudah dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat dalam kondisi luka. Bus ALS yang mengalami kecelakaan itu adalah bus dengan rute Medan-Jakarta. Kecelakaan ini diduga kuat terjadi akibat hilangnya fungsi pengereman pada bus yang melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Kota Padang. Bus dengan nomor polisi B7512FGA terguling saat melaju dari arah Kota Bukit Tinggi menuju Kota Padang. Kami, keluarga besar Dukcapil dan Swarga Loka, mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga korban yang meninggal atas kejadian tersebut. Dan laka sembuh untuk teman-teman yang selamat dalam peristiwa tersebut. Semoga peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati, mengecek mesin rem sebelum berpergian jauh. Salam hangat kami dari jauh, doa kami menyertai saudara. Oke Nat, berita selanjutnya ini adalah solusi atau tips and trick untuk kita sebagai pengendara motor nih. Oh, kayaknya aku tahu ini. Pasti berita dari Suara Surabaya kan? Betul tentang banget. Cara melindungi kendaraan dari curian motor. Betul banget nih Nat. Jadi Sobat Dukcapil, menurut berita yang udah kita kutip nih, Taufik, yang seorang mantan pencuri motor memberitahu caranya nih. Beliau berucap, kalau mau aman saat mengunci motor itu sebaiknya posisi setir atau roda diputar ke arah kanan dan ditambah dengan kunci tambahan seperti kunci di bagian cakram. Menurutnya, pengaman tambahan seperti kunci cakram juga bisa memberikan perlindungan lebih untuk kendaraan bermotor. Oh gitu, tapi di situ tertulis nggak selama ini para pencuri motor itu bekerja dengan cara apa? Ada dong, para pencuri itu biasanya memesan kunci khusus yang bisa merusak magnet di bagian lubang kunci motor. Sedangkan untuk motor dengan sistem keyless, Taufik itu mengaku tidak pernah mencobanya. Wow, berita ini sangat informatif banget sih. Oke, Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, bisa yuk kita sama-sama mulai waspada dan memberikan pengaman tambahan untuk kendaraan kita. Bener banget, apalagi kasus pencurian motor ini kan masih belum pernah berhenti ya. Banyak banget nih terjadi di mana-mana. Bener banget sih. Nah, berita barusan kan dikutip dari Suara Surabaya kan? Betul. Nah, berita ketiga ini juga datang dari Suara Surabaya, Sobat. Pemerintah kota atau Pemkot Surabaya merencanakan penambahan taman dan menertibkan bangunan di bantaran Sungai Kalimas. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya menyebut penambahan taman di bantaran Sungai Kalimas akan efektif menjaga kebersihan. Beliau berkata, ketika nanti menjadi taman dan tempat wisata, kalau sudah ada keramaian di sini secara otomatis tidak ada yang buang sampah sembarangan dan secara alami akan dijaga. Nanti kita buatkan taman, kalau sudah ada pohon yang rindang kita biarkan. Kemudian kita akan kasih pohon pucuk merah sehingga jadi bagus. Menurutnya, upaya ini penting untuk menjaga air sungai agar tak semakin tercemar. Mengingat 93% air sungai dijadikan bahan baku pengolahan perusahaan daerah air minum atau PDAM. Ia minta masyarakat ikut menjaga sungai dari pencemaran agar biaya PDAM tidak semakin mahal. Pak Eri juga menargetkan pemilahan sampah di 500 titik RW di Surabaya berjalan mulai Agustus 2025. Tuh, makanya sobat, demi kenyamanan bersama, yuk jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan di sungai, di pinggir jalan yang bukan tempatnya ya, biar harga PDAM tuh nggak makin mahal, dan juga pastinya untuk kesehatan kita juga. Berita selanjutnya nih sobat, cukup mengerikan ya kalau misalkan kita baca dari judulnya. Kasih kata kuncinya dong, Devita. Oke, kata kuncinya adalah nakal. Kira-kira apa itu? Apa ya? Oke, langsung aja ya. Gagasan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengirim sejumlah pelajar yang dicap nakal ke barak militer untuk menjalani pendidikan karakter selama 14 hari. Tapi nih sobat,
Menurut BBC Indonesia, hal itu dipertanyakan sejumlah pengamat lantaran tidak ada dasar hukumnya, tidak ada kajiannya, dan tidak ada panduan kurikulumnya. Alih-alih menjadi tidak nakal, anak-anak itu justru dikhawatirkan mempelajari nilai-nilai yang tidak cocok dengan usianya, semakin agresif, dan bahkan kehilangan daya kreativitasnya. Namun, Bupati Purwakarta, Saipul Bahri bin Zain, yang setuju menjalankan ide tersebut berkata program ini sebagai bentuk nyata pemerintah menyelamatkan generasi muda yang disebutnya mengalami degradasi moral. Ia juga mengeklaim tidak semua anak bisa masuk ke barak militer, tapi hanya yang dinilai membutuhkan intervensi serius yang dibawa. Nah, tahu nggak rutinitas apa yang dilakukan para siswa di sana, Dev? Nah, keseharian mereka itu dimulai dari tidur pukul 10 malam, kemudian bangun di jam 4 pagi, dan dilanjutkan dengan sholat bersama dan juga sarapan bersama. Sembari mengenakan pakaian loreng ala tentara dan rambut cepak, para siswa lantas diajarkan baris berbaris serta latihan fisik seperti lari dan juga push up. Masih di hari yang sama, anak-anak ini kemudian belajar bela diri seperti karate. Setelahnya, makan siang bersama. Mereka lantas mendapatkan pelajaran soal bela negara dan kedisiplinan dari seorang tentara. Sesudahnya disambung dengan pelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh seorang guru. Ia menjelaskan proses seleksi untuk mengirim pelajar ke barak militer dilakukan secara ketat dan melalui konseling serta survei. Tidak semua anak, sebutnya, bisa dibawa ke sini. Hanya yang dianggap membutuhkan intervensi serius alias tidak bisa ditangani oleh keluarga di rumah. Prosesnya dimulai dari pemantauan pihak sekolah terhadap murid-muridnya yang dinilai memiliki perilaku menyimpang. Pihak sekolah lalu menghubungi para orang tua siswa soal program tersebut. Jika setuju, maka anak mereka akan dititipkan ke barak militer. Wah, semoga dengan adanya tindakan ini bisa menekan jumlah kenakalan remaja di Indonesia ya. Amin banget sih. Oke, berita terakhir sobat. Merupakan berita mengenai kebiasaan penumpang KRL Jabodetabek. Jika sobat adalah salah satu penumpang selaku pengguna aktif kereta rel listrik atau KRL, maka dengan mudah sobat semua dapat membuat pengelompokan sejumlah kegiatan yang umum dilakukan para pengguna untuk menghabiskan waktu selama di perjalanan. Kegiatan tersebut antara lain tidur bagi yang beruntung kebagian bangku, bengong, mendengarkan musik, berinteraksi dengan penumpang lain, menonton lewat ponsel, menyicil kerjaan yang harus dibereskan lewat ponsel, mulai dari pengecekan email sampai menyusun beberapa to-do list yang harus diselesaikan, termasuk juga membaca, baik itu lewat ponsel, Kindle, atau buku. Bicara soal membaca buku di KRL memang cukup menantang jika dilakukan di rush hour atau jam sibuk, yang untuk berdiri nyaman aja sudah sulit dilakukan, berbeda dengan off-peak hour atau jam non-sibuk. Membaca di KRL adalah aktivitas paling menyenangkan yang bisa sobat lakukan. Namun, melihat tren membaca buku di KRL yang terus mengalami peningkatan, ternyata disambut baik loh oleh KAI, komuter, dan sejumlah pihak lainnya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap pengembangan literasi masyarakat, pada 23 Februari 2024 lalu, KAI Komuter, KAI Gramedia, serta Popongamangun berkolaborasi meluncurkan kegiatan baca buku di KRL, khususnya kepada para pengguna yang melalui stasiun Jakarta, Kota, dan stasiun Bogor. Mirip perpustakaan mini, jadi pengguna dari kedua stasiun tersebut itu dapat mengambil buku yang tersedia di rak baca buku di KRL secara gratis sembari menunggu atau untuk dinikmati selama perjalanan. Buku tersebut nantinya itu bisa dikembalikan di rak semula usai disantap. Menurutku ya Dev, ini tuh merupakan upaya peningkatan literasi masyarakat yang bagus banget tau. Setuju banget. Setuju kan? Dan berita itu tadi merupakan berita terakhir yang menutup episode Rabi Pindo hari ini, Devita. Yeay. Semoga informasi yang kami berikan bisa menambah pengetahuan kalian tentang perkembangan terkini di Indonesia. Nah, biar teman-teman gak ketinggalan informasi juga, ikutin terus di YouTube channel kita @swargalokasby dan juga ada Instagram kita di @dispendukcapil.sby dan ada juga di @swargaloka.sby. Dan kita juga punya TikTok ada di @swargaloka.3578. Sekian Rabi Pindo kali ini, aku Natasha Dan aku Devita, pamit undur diri. Bye-bye!